Mencoba kabur saat pencarian barang bukti di lokasi kejadian, seorang residivis curanmor terpaksa dilumpuhkan. Pelaku dijerat pasal berlapis karena telah berulang kali melakukan aksi yang sama. Aparat Resmo Polsek Panakukang, Sulawesi Selatan terpaksa melumpuhkan WH, residivis curanmor yang mencoba kabur saat pencarian barang bukti di lokasi kejadian. Usai dihadiahi timah panas, pelaku langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapat perawatan medis. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan kembali diringkus polisi saat pengungkapan sejumlah kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan 3 unit sepeda motor hasil curiannya di rumah pelaku. Pada saat anggota melakukan pengembangan, tersangka berusaha untuk melepaskan diri dari kawanan petugas. Anggota melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, tapi tersangka tetap menghiraukan, sehingga anggota memberikan tembakan terukur, terarah, dan mengenai betis sebelah kanan sebanyak 2 kali. Usai menjalani perawatan, pelaku dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Buntut bentrokan antara 2 ormas di Tangerang, Banten, polisi melakukan penyisiran dan penangkapan. Sejumlah anggota ormas yang diduga terlibat bentrokan dan perusakan ditangkap. Bentrokan antara 2 ormas diduga dipicu penarikan sepeda motor leasing. Unit Jatanras Polresta Tangerang menangkap sejumlah anggota ormas yang diduga terlibat perusakan di kawasan Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Banten. Anggota ormas yang berada di sebuah pos dibawa polisi. Sempat terjadi keributan saat seorang anggota ormas yang kedapatan membawa senjata tajam menolak dimasukkan ke dalam mobil polisi. Penangkapan berlanjut, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang anggota ormas di rumahnya. Polisi mengamankan 11 senjata tajam golok sebagai barang bukti. Dalam operasi ini, unit Jatanras Polresta Tangerang mengamankan 10 orang dari 2 belah kubu ormas yang bertikai dan melakukan perusakan. 2 ormas bentrok pada Sabtu dini hari lalu dan merusak sejumlah bangunan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dari 10 anggota ormas yang diduga terlibat bentrokan dan perusakan. Viral 2 video ini, kami melakukan upaya musyawarah dan sudah dilakukan di Polresta Tangerang. Kedua belah pihak sepakat untuk saling meminta maaf dan tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada pelanggaran hukum. Namun, pada faktanya, setelah terjadi musyawarah kedua belah pihak, justru terjadi pengerusakan. Bentrokan antara 2 kubu ormas terjadi di kawasan Cikupa dan Panongan, Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Bentrokan dipicu penarikan sepeda motor oleh perusahaan leasing yang didukung salah satu ormas. Video pernyataan ketua ormas justru mengakibatkan perselisihan meruncing hingga terjadi bentrokan dan perusakan. Akibat bentrokan, sejumlah bangunan rusak parah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Marani, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja di kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan batu dan botol. Video amatir warga merekam tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi di Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara pada dini hari. Kedua kubu terlibat saling lempar menggunakan batu dan botol. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan. Warga menyebut tawuran kerap terjadi sejak bulan puasa lalu, diduga pemicunya akibat saling ejek. Marah 2 hari sama ini 2 malam. Ini permasalahannya karena apa?
Katanya masalah kereta. Tidak tahu orang ini tahu masalah. Jadi semalam itu katanya sampai keluar ini ngapain sih? Masuk ke gang bawa kelewang orang itu. Ya mama terkejut lah semua, takut. Tak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun warga berharap petugas kepolisian rutin menggelar patroli dan membangun posko khusus antisipasi tawuran serta menangkap para pelaku tawuran yang sudah meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang suami di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dengan sadis membunuh istrinya. Diduga pembunuhan terjadi hanya karena sang suami stres setelah pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan dengan sebilah parang. Penangkapan YS pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya di Dusun Rawa Indah, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah berlangsung dramatis. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku karena berupaya melawan menggunakan sebilah parang. Awalnya, saksi yang masih kerabat pelaku melihat YS menenteng senjata tajam dan memintanya untuk tidak membawa di dalam rumah. Diduga akan pergi ke kebun, pelaku justru menyerang istri dan anaknya. Polisi yang cepat datang mendapati pelaku masih di lokasi, namun saat akan diamankan, pelaku berupaya melawan petugas. Dari pemeriksaan, pelaku memiliki riwayat penyakit jiwa dan diduga stres setelah pulang bekerja sebagai TKI dari Malaysia. Pelaku malah mengamuk dia, memberikan perlawanan kepada anggota kita. Kemudian anggota memberikan tembakan peringatan. Tidak diindahkan. Ya, untuk keamanan anggota kita di lapangan, terpaksa diberikan tindakan yang tegas dan terukur. Polisi masih menyelidiki motif dari kasus pembunuhan sadis ini. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan 2 bilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa istrinya. Pelaku kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga depresi, seorang ibu tega membuang bayinya sendiri ke sungai. Pelaku mengaku tak tahan mendengar sang bayi terus menangis. Ayah korban berusaha mengevakuasi bayi dari sungai, namun korban didapati sudah tewas. Warga Werungotok, Nganjuk, Jawa Timur terkejut saat mengetahui seorang wanita mengaku telah membuang bayi yang baru dilahirkan di sungai. Warga yang mengetahui identitas pelaku pembuangan bayi kemudian memanggil orang tuanya. Bayi yang telah tenggelam di sungai kemudian diangkat oleh orang tua dari wanita yang membuang bayinya. Namun bayi sudah tidak bernyawa. Diduga pelaku depresi karena tidak tahan mendengar anaknya rewel dan terus menangis. Anakku nangis tak buat di kali. Buat kali anakku nangis saya susuku orang itu. Pelaku kemudian diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat laki-laki ditemukan tergeletak di tengah kebun jeruk. Tubuh korban didapati penuh luka, diduga sabetan senjata tajam. Diduga korban tewas dibunuh. Sesosok mayat laki-laki ditemukan tergeletak di tengah kebun jeruk di Desa Nginggit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang tengah melintas di area kebun. Tubuh korban terbujur kaku, selain itu didapati adanya sejumlah luka di bagian tubuh korban diduga akibat senjata tajam. Mendapat laporan warga, polisi langsung datang dan melakukan olah TKP. Dari hasil identifikasi terungkap, korban adalah Nurul, warga Dusun Baran, Desa Gunung Sari. Polisi juga mendapati sejumlah barang milik pria berusia 35 tahun ini seperti kartu identitas dan ponsel. Diduga korban tewas dibunuh. Juga acara tim Polres Malang diperintahkan oleh Kapolres Malang untuk mendalami motif apa di belakang di balik penemuan mayat ini. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk diotopsi. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Seorang penghuni rumah kos ditemukan tewas di kamarnya dalam kondisi telah membusuk. Evakuasi berlangsung dramatis, jasad korban terpaksa diturunkan dengan tali dari lantai 2 rumah kos. Evakuasi jasad seorang penghuni rumah kos berlangsung dramatis. Tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan menggunakan pakaian APD melakukan evakuasi dengan protokol COVID-19. Tugas terpaksa memecahkan kaca jendela karena pintu terkunci dari dalam. Penghuni kamar kos pria berinisial MD tewas di dalam rumah kos di Jalan Racing Center, Kota Makassar. Saat petugas berhasil masuk kamar, korban ditemukan tergeletak di atas kasur dengan kondisi membusuk. Evakuasi tak berjalan mudah. Kamar korban berada di lantai 2 dan melewati tangga putar. Tugas Dokpol terpaksa menurunkan jenazah melalui balkon indekos menggunakan tali ke atap mobil. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal akibat penyakit yang diderita, diabetes. Pada saat kami ke TKP, ternyata satu ditemukan mayat atas nama Muhammad Dufri. Terus kondisi mayat sendiri, Bang? Kondisi mayat sudah meninggal dunia, kira-kira sekitar 3 hari. Polisi mengamankan beberapa barang bukti di kamar kos seperti sejumlah korek api gas, obat, dan bekas minuman serta makanan korban. Korban MD 58 tahun tinggal di kamar kos seorang diri. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna menjalani otopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, N-News melaporkan. Dua kelompok warga dari satu desa terlibat bentrok dengan senjata tajam. Lalu lintas jalan Trans Sulawesi terganggu. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.